Ini ikutlah suamimu, karena apabila sudah menikah itu orang tua kedua katanya, gitu. Gimana? Makasih benar. Oke, makasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Maru, kembali lagi dengan saya Nadia Dwi Safaah dari kelas 12 MIA MA Ratul Ulum Klampis yang akan menemani kalian beberapa waktu ke depan. Dan kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial. Selain beliau adalah salah satu guru sepuh di MA Ratul Ulum, beliau adalah salah satu guru yang memiliki sebutan dengan guru dengan sapaan Bunda. Selain itu, beliau juga adalah wali kelas saya sendiri loh. Maru TV. Langsung saja kita sapa yuk bintang tamu kita kali ini. Halo Bu Sri. Halo juga. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah kabar ibu baik, sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita lanjut ngobrol, apa bisa Ibu sapa dulu Sobat Maru yang ada di rumah? Siap. Selamat bergabung di Sanggar Maru. Ini adalah bilik di mana kita bisa dialog antara dunia luar juga dunia yang ada di dalam Maru. Terima kasih sudah memberikan kami tempat untuk mengeksplor apa sih yang terjadi di Maru untuk bisa disaksikan untuk semuanya. Terima kasih waktunya. Oke, terima kasih ya Ibu. Sama-sama. Ibu, bulan Agustus kan selalu identik dengan lomba-lomba. Tanpa terkecuali di sekolah kita tercinta ini, apa sih Bu menurut Ibu, pendapat Ibu tentang lomba-lomba yang ada di Maru? Kalau menurut saya, kegiatan Agustusan itu bagus. Saya sangat amat setuju sekali. Alasannya, agar kita itu bisa rehat sejenak dari kegiatan KBM yang biasanya dilakukan dari kelas ke kelas, gurunya ngajar, ulangan harian, PR, yang pasti akan ada jenuh gitu. Jadi pada bulan Agustus ini kita sesaat akan bisa merdeka gitu. Maknanya merdeka adalah kita bisa bebas sesaat. Bebas sesaat itu maksudnya begini, agar ada bedanya antara bulan-bulan di luar Agustus dengan bulan Agustus. Yang saya katakan bahwa tadi siswa itu bisa merdeka, bisalah bebas untuk ketawa, bebas untuk melompat, bebas untuk berekspresi di sana, walaupun hanya 1 minggu. Nah, tetapi di sana kebebasan yang kami berikan untuk berekspresi, untuk teriak dan lain sebagainya pada saat perlombaan, tetapi di Maru ini tetap bisa menjalankan batasan. Bolehlah, lah kita kegiatan Agustusan, tetapi absensi jalan. Sanksi apabila anak tidak hadir pada waktu kegiatan Agustusan ada. Jadi saya selaku pribadi, sangat amat setuju sekali. Inilah yang membedakan antara kegiatan Agustus dengan kegiatan nanti di luar Agustus yang notabene kita KBM ada di dalam kelas gitu. Sangat setuju. Jadi menurut Ibu lomba yang ada di Maru itu sangat bagus ya Bu? Sangat bagus. Tujuannya perlombaan itu adalah untuk memberikan tanggung jawab ke anak. Apabila wali kelasnya itu sudah memilih, maka anak itu harus tanggung jawab. Saya lomba tarik tambang, berarti anak itu nanti harus tanggung jawab. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu ini rasa menjaga nama baik sekolah, menjaga nama baik kelas, kemudian saling kerjasama untuk memenangkan sebuah perlombaan. Itu yang kita gali dari kegiatan Agustusannya. Ngomong-ngomong nih Ibu, kan waktu pas lomba-lomba Agustusan kan banyak kelas yang meraih juara. Terutama kelas kita juga kan banyak meraih juara. Gimana sih Ibu pendapat Ibu untuk anak-anak dan kelas lainnya?
Sebetulnya ibu itu nggak menyangka gitu. Yang nggak menyangka pertama itu adalah lomba kebersihan kelas. Kelas kita itu dengan modal yang minim. Kemudian karena memang kita nanti di kelas 3 itu punya program yang banyak gitu. Ada kegiatan istighosa sebelum ujian nasional, ada tasyakuran. Jadi kita memang menghemat uang. Tetapi justru dengan hematnya itu mungkin karena kita kompak dalam menata ruang, kemudian ikhlas menyumbang. Kemarin ada kelas kita yang menyumbang bambu gitu ya, kemudian menghias dan lain sebagainya. Akhirnya memang kelas kita tertata dan itulah alhamdulillah. Saya nggak menyangka gitu. Kalau untuk yang lomba-lomba, misalkan lomba tarik tambang, lomba memasukkan, itu adalah pure karena kekompakannya anak-anak kita gitu. Kekompakan dari teman-temanmu, kompak, solid, tanggung jawab. Keinginan saya selaku wali kelasmu, juga keinginan teman-temanmu itu semuanya adalah bismillah untuk menjaga nama baik kelas gitu ya. Akhirnya mendapatkan 4 kejuaraan. Itu membuktikan bahwa kelas 12 MIA kemarin itu kelas kita gitu ya, itu tanggung jawab. Yang saya acungkan jempol adalah tanggung jawab. Kemudian kerjasamanya bagus gitu, solid. Akhirnya kita membawa nama baik 12 MIA dengan membawa hadiah, dan kita sudah foto bersama dengan semua itu. Kita syukurilah, alhamdulillah untuk semuanya. Tapi itu semua juga berkat ibu kan. Waktu pertama ngedekor itu kan ibu bilang kelas ini harus selesai Senin gitu. Itu ibu yang jadi faktor kayak kelasnya bisa dinilai udah rapi gitu kan. Ada kelas yang lebih bagus dari kelas kita, tapi kan kelas kita udah rapi, bersih gitu. Terlepas dari itu, walaupun wali kelas itu sudah memberi anjuran-anjuran yang banyak, apabila anak itu tidak punya itikat baik untuk menyambut wali kelasnya, juga nggak akan jalan. Mohon sudah begini akhirnya, berarti antara wali kelas sama anak didik itu memang punya tujuan yang sama, punya keinginan yang sama. Dan sekarang sudah kita ucap alhamdulillah lah gitu, kelas kita akhirnya pada Agustus ini membawa kemenangan kita semuanya gitu. Terima kasih Ibu ucap untuk semua anaknya Ibu kelas 12 MIA. Terima kasih banyak. Ibu sebagai wali kelas ini, menurut Ibu apa sih Bu arti dari kata mendidik itu sendiri? Mendidik itu punya kelas lebih tinggi jika dibandingkan dengan mengajar. Apabila orang itu sudah ingin jadi guru, pasti akan tertata dari mulai SMA-nya. Oh, SMA, habis ini saya mau kuliah, ngambil jurusan pendidikan gitu. Tapi dia sudah paham kalau suatu saat saya akan menjadi guru. Nah, makna mendidik itu lebih dari makna mengajar. Kalau orang hanya jadi guru hanya mengajar saja, maka masuk kelas, menyampaikan materi selesai, ulangan selesai, kalau belum selesai remedi, PR, dilanjutkan dengan materi berikutnya, itu namanya mengajar. Tetapi kalau mendidik itu jiwa seorang ibu, kalau saya, atau kalau memang guru yang laki-laki itu jiwa seorang ayah, itu ingin mengubah kepribadian siswa. Kalau seperti saya ini, saya akan lebih suka apabila punya murid itu yang nakal gitu. Nakal itu tantangan buat ibu. Anak ini nakal, bagaimana caranya mengubah anak ini nakal menjadi anak yang baik. Setiap kalau mau ngajar, disempatkan duduk sebentar, kita kasih, kalau bahasa Jawanya itu nasihat pituah gitu. Kita nasihati sedikit-sedikit. Anak zaman sekarang apabila dinasehati banyak, itu meluap, mubazir,
masuk dari telinga kiri, keluar dari telinga Kiri. kanan gitu. Jadi anak sekarang itu ngasih nasihatnya sedikit saja, yang penting bisa masuk ke hatinya. Insya Allah nantinya anak itu akan berubah. Mendidik anak sekarang itu tidak bisa dengan kekerasan, tidak bisa. Anak nakal semakin guru ini marah, maka akan semakin jadi. Jadi kita harus ngomong dari hati ke hati, kita ketuk hatinya. Apabila anak itu nanti perkataan seorang guru itu masuk, pasti suatu saat itu akan berubah. Kebanggaan jadi seorang guru itu apabila berhasil mengubah anak yang nakal kemudian menjadi anak yang baik-baik. Itu kalau menurut Ibu makna mendidik itu adalah demikian. Kalau boleh tahu Ibu sudah berapa tahun ngajar di Maru ya Bu? Lama. Ibu itu di Madura mulai tahun 1998. Habis itu Ibu masih diminta suami untuk ngajar dulu di SMP 10 gitu, bertahan 2 tahun. Setelah itu saya di Pinang istilahnya. Ada kepala sekolah dulu di sini meminta Ibu untuk mengabdi di Maru. Jadi Ibu itu masuk di Maru mulai tahun 2001. Pasti Nadia belum lahir itu. Ibu di sini sudah 23 tahun. Lumayan. Jadi Ibu sekarang sudah menjadi paling senior, sesepuh untuk guru perempuannya. Jadi itu, saya di sini sudah lama. Menurut info yang beredar, Ibu ini aslinya orang Malang ya Bu? Iya. Ibu asli Malang. Pasti banyak yang kok bisa orang Malang kok bisa ngajar di sini, itu ceritanya seperti apa gitu. Ibu ke Madura itu tahun 1998. Ibu bisa nyampe di Madura karena memang suaminya Ibu itu ikut tes pegawai negeri, kemudian didinaskan di SMP 10. Jadi seorang istri apabila suaminya didinaskan dimanapun Harus ikut. harus ikut suaminya. Jadi merupakan tantangan buat Ibu. Dari Malang, tepatnya di Batu, tepatnya Ibu di Selekta, yang suhunya di sana itu 13 derajat. Kemudian Ibu harus mengikuti suami yang di sini Panas. nikmat sekali, ternyata di sini panas gitu. Jadi apabila kita jalani dengan ikhlas, bismillah, karena memang ini dunia kami. Suami juga masuk ke dunia pendidikan, Ibu juga backgroundnya dunia pendidikan. Nyaman-nyaman saja, enak-enak saja kita menjalaninya gitu. Walaupun Ibu memang aslinya orang Malang, tapi sekarang sudah membaur dengan masyarakat Madura gitu. Kira-kira berat gak sih Ibu jauh dari keluarga bekerja di Madura? Kalau dibilang berat, tetapi seorang anak apabila mengikuti suami, orang tua ridho, orang tua mengizini, mertua juga mengizini, ikutlah suamimu, karena apabila sudah menikah itu orang tua kedua katanya gitu. Karena ridho tadi, karena keikhlasan orang tua kami, jadi kami nyaman saja di sini, tidak merasa terpisah. Yang penting komunikasi.
Kami HP tetap komunikasi, misalkan di rumah ada musibah, di rumah ada hajat, kami masih tetap komunikasi lewat HP. Jadi tetap kalau misalkan liburan kami pulang untuk menjalin kerjasama biar tidak sampai jauh. Kemudian apabila ada kabar apapun itu tentang keluarga, pasti kami dikabari. Jadi kalau dibilang berat, ya berat gitu. Yang biasanya kami bisa kumpul dengan orang tua, saudara setiap hari, sekarang harus terpisah oleh jarak. Tetapi yang saya pegang waktu itu adalah ridho ibu, ridho bapak, ridho mertua, semuanya mengikuti suami di sini. Alhamdulillah kita bisa menjalaninya dengan baik. Tantangan terberat selama ibu jauh dari keluarga mungkin gimana perasaan ibu? Begini, kalau tantangan pisah seperti yang ibu terangkan tadi nggak ada. Kami tetap komunikasi walaupun dengan media HP, liburan tetap pulang gitu. Justru tantangan kami adalah bahasa. Berbeda ya. Kami kesini, suami saya masih bisa karena suami saya itu keturunan orang tuanya itu mbahnya di Prenduan, Sumenep. Masih bisa bahasa Madura. Saya yang asli 100% orang Malang nggak tahu bahasa Madura. Ini yang waktu awal membuat saya agak tertekan karena saya kalau mau ke pasar Susah komunikasi. susah ngomong komunikasinya. Sampai saya itu dikasih kertas lombok misalkan cabi ini saya bawa, tapi karena saya itu inilah tempatku untuk mencari nafkah, jadi saya itu tetap berusaha walaupun sampai sekarang ini saya sudah 23 tahun lah di Madura, tetap bahasa Madura saya tidak salpa. Itu katanya orang Madura. Dialek saya bahasa Jawa itu D-nya, Logatnya masih. D-nya itu masih ketemu walaupun saya tetap ngajar pun masih tetap pakai bahasa Madura walaupun tidak tepat bahasanya. Tapi saya sampaikan di awal kalau saya mau ngajar saya selingi bahasa Madura. Apabila tidak tepat pengucapannya saya minta maaf karena memang ibu ini dari Malang. Jadi kendala saya Dalam bahasa bukan dari pisah dengan keluarga, tidak, karena restu orang tua kami menjalaninya dengan nyaman gitu. Jadi andaikan sekarang sampean nanya gitu pakai bahasa Madura gitu ya, saya jawabnya juga mungkin saya jawab dengan senyuman saja gitu. Gitu. Jadi mohon maaf walaupun waktu 23 tahun itu tidak bisa mengubah dialek saya, tetap bahasa Jawanya masih ada gitu. Kalau kan lama ya Bu, 23 tahun, apa sih masa-masa sulit Ibu waktu selama mengajar di Maru? Mengajar di Maru memang sudah lama gitu. Secara pribadi ngajar di Maru saya itu bukan untuk istilah bahasa kasarnya saya mencari nafkah, tidak gitu, tidak mencari untuk kebutuhan gini, tidak, bukannya saya sombong, tidak gitu, tetapi saya sudah ada suami gitu. Jadi kalau saya boleh jujur itu saya ngajar di Maru nggak ada kendalanya karena saya di sini memang pure untuk ngabdi, itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk mengamalkan ilmu saya. Saya ngajar biologi, ya saya amalkan ilmu biologi saya. Dan yang ketiga adalah mendidik tadi. Saya ingin
mendidik siswa-siswi saya itu menjadi orang yang manfaat, anak yang nakal bisa berubah gitu. Itu saja. Jadi saya menjalani ngajar di Maru ini nyaman-nyaman saja dalam bahasa Maduranya, nggak ada tantangan, nggak ada apapun. Ya alhamdulillah gitu. Andaikan saya ada tantangan, ada hambatan, mungkin tidak akan mungkin saya sampai bertahan 23 tahun gitu. Jadi nggak ada, saya jawab memang nggak ada tantangan, karena prinsip kami juga suami saya itu apabila kami mengajar maka menganggap anak didik adalah sebagai anak kami gitu. Jadi kami usahakan untuk benar-benar bisa ngasih pelayanan yang terbaik untuk anak didik kami. Ibu kan sudah lama mengajar di Maru, kan sudah tidak terhitung jumlah siswa Ibu baik yang masih sekolah maupun yang sudah lulus. Mungkin ada sepatah dua kata yang mau Ibu sampaikan untuk murid-murid Ibu. Banyak muridnya Ibu itu, andaikan di total gitu mungkin ratusan juta mungkin ada gitu. Apabila ketemu misalkan pada waktu Ibu main ke pasar dan lain sebagainya, ketemu, maka yang menyapa duluan justru murid Ibu. Saya lupa lah gitu, nggak mungkin banyak. Iya, nggak mungkin satu persatu gitu. Yang ingin saya sampaikan, di antara anak didik saya itu banyak yang sudah berhasil, banyak yang jadi pegawai, banyak yang jadi pegawai negeri yang lebih dari Ibu sampai sekarang swasta lah gitu. Tapi kan intinya kami di sini adalah ngabdi gitu. Apabila ada anak didik saya yang sudah sukses lah di sana, mohon tetap mengingat bahwa kesuksesan kalian sekarang itu ada tahapnya di sana yang namanya landasan Maru. Jadi bahasanya kalian sukses itu karena Maru, karena keikutsertaan kami dalam membimbing anak itu. Jadi apabila di Maru ini ada kegiatan, ada hajat, ada apapun, bahasa Maduranya adalah kaator untuk ikut bergabung. Apabila alumni yang sudah beberapa tahun yang lalu itu, apabila di sini ada kegiatan, ada imtihan misalkan, ikut hadir di sini itu, ya Allah bangganya Ibu. Berarti mereka itu masih ingat bahwa di sini itu adalah peletak dasar, ikut tahap demi tahap untuk menjadikan alumni Maru yang sukses seperti ini. Itu yang ingin Ibu sampaikan. Untuk siswa yang masih belajar di sini, Ibu, pesan Ibu untuk mereka saat belajar sekali ini. Setiap kegiatan matsama khususnya, biasanya itu Ibu menyampaikan gini, Maru beda dengan sekolahan yang lain. Apabila kemarin itu sekolahnya di SMP, maka yang dijaga cuma satu, jaga atribut SMP. Tetapi apabila sekolah di sini, mau MTS Rodatul Ulum maupun MA Rodatul Ulum, maka yang di sini dijaga adalah dua, jaga sekolah, juga jaga nama pondok. Karena di sini ada dua. Maru adalah lembaga untuk pendidikannya, tetapi di sini adalah dalam naungan pondok yang ada penanggung jawabnya, ada ketua yayasannya, dan ini harus sama-sama kita jaga hatinya gitu. Harapan Ibu untuk Maru ke depannya, Bu, apa? Untuk Maru ke depannya, mudah-mudahan Maru semakin sukses.
kalau saya lihat sekarang pembangunan yang sudah mulai kelihatan gitu. Ibu pada waktu awal ngajar di sini, ya Allah kondisinya. Pada waktu pagi masih MTS, nanti MA-nya masuk siang. Di sana masih ada ruang kecil yang disekat gitu. Ibu ngajar di sana. Seiring waktu sudah mulai mulai membangun. Sekarang sudah terpisah antara MTS sama MA, dan sekarang sudah ada bangunan baru yang rencananya bangunan di MA ini ada digunakan untuk tempatnya santri gitu. Nanti kita asramanya, nanti kita menempati gedung baru. Mudah-mudahan semakin kedepannya semakin Maju. mendapat kepercayaan dari masyarakat gitu. Apabila kita menata anak didik kita dengan baik, kita mengajar dengan baik, mendidik dengan baik, kemudian anak yang keluar dari sini itu memang punya karakter yang berbeda, dan anak ini bisa melanjutkan ke jenjang apapun, tidak harus kuliah dari MA. Kalau memang sudah bisa terjun di masyarakat dan anak itu mempunyai nilai lebih, maka MA Rodatul Ulum itu akan terjaga namanya di masyarakat gitu. Jadi mudah-mudahan Maru khususnya karena memang ibu ngajar di Maru, mudah-mudahan kedepannya terus mendapat kepercayaan, kemudian semakin maju gitu. Oke, makasih Ibu. Makasih atas Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol bareng kami. Sama-sama Ibu. Oke, Sobat Maru, sampai sini dulu obrolan kita. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. See you guys. Udah.